Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Saya harap di sini anak-anak tetap semangat belajar ya, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Oke, sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hilfaya Nurita Ramadanti, bisa dipanggil Hilfaya. Saya dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Jember. Baik, di sini kita akan membahas tentang materi IPA, yaitu bab gerak benda pada makhluk hidup dan lingkungan sekitar, materi tentang gaya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mendeskripsikan tentang tujuan belajar kita kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep gaya dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis gaya dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menghitung resultan gaya dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu memiliki pertanyaan untuk kalian. Pernahkah kalian mendorong meja? Tentu pernah ya. Lalu apa yang terjadi pada meja ketika meja tersebut didorong? Ya, betul sekali, meja akan bergerak. Mengapa meja dapat bergerak? Ya, betul sekali, meja bergerak karena adanya gaya yang bekerja pada meja tersebut, sehingga menyebabkan meja berpindah posisi dari posisi awal menuju ke posisi akhir. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda dan mengakibatkan benda bergerak. Gaya dilambangkan dengan huruf F atau dalam bahasa Inggris disebut dengan force. Dalam satuan internasional adalah Newton. Gaya merupakan besaran vektor, artinya memiliki nilai dan arah. Gaya dapat diukur menggunakan alat bernama dinamometer atau neraca pegas. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat gaya. Sifat gaya memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, pada saat kita melempar bola ke dinding, maka bola tersebut akan berubah arah setelah terbentur oleh dinding. Kemudian sifat yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, pada saat kita menginjak kaleng minuman yang kosong, maka kaleng tersebut akan berubah menjadi penyok. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara memindahkan atau menggerakkan benda tersebut. Contohnya, pada saat kita mendorong meja. Kemudian sifat yang terakhir yaitu gaya dapat mengubah kecepatan benda. Contohnya, pada saat kita menginjak pedal rem atau pedal gas pada mobil. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam gaya. Menurut sentuhannya, gaya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenainya. Artinya, gaya ini akan muncul ketika bersentuhan langsung dengan benda yang menjadi sumber gaya. Kemudian, gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung terhadap benda yang dikenai. Artinya, efek dari gaya yang berasal dari sumber gaya ini dapat dirasakan meskipun kita tidak menyentuh benda tersebut secara langsung. Kemudian, kita akan membahas tentang contoh gaya sentuh. Contoh gaya sentuh yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Contohnya pada saat kita mengangkat batu. Nah, pada saat kita mengangkat batu, maka otot yang ada dalam tubuh akan berkoordinasi sehingga mampu menggerakkan tangan untuk mengangkat batu. Dan contoh gaya sentuh yang selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Gaya gesek ini selalu memiliki arah yang berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek ditentukan oleh permukaan benda. Semakin halus permukaan benda, maka gaya gesek yang dikeluarkan akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin kasar suatu permukaan benda, maka gaya gesek yang ditimbulkan juga akan semakin besar. Contoh gaya gesek yaitu saat kita mendorong meja. Pada saat kita mendorong meja ke arah kanan, maka meja akan bergerak ke arah kanan. Namun pada saat yang bersamaan terjadi gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya sentuh yang selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas ini disebut juga dengan gaya lenting pulih.
yang terjadi karena adanya sifat keelastikan suatu benda. Gaya pegas ini muncul karena pegas dapat merenggang dan merapat sehingga pegas dapat kembali ke posisi semula. Contoh dari gaya pegas ini yaitu pada saat seorang memanah. Nah, pada saat seorang memanah ini, maka anak panah yang tarik ke belakang mengakibatkan busur juga tertarik ke belakang. Namun, pada saat anak panah ini dilepaskan, maka busur akan kembali ke posisi semula. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh gaya tak sentuh. Contoh gaya tak sentuh yang pertama yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang disebabkan oleh magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut oleh benda magnetis. Umumnya, benda magnetis ini terbuat dari besi, baja, atau logam lainnya. Semakin dekat magnet dengan benda magnetis, maka gaya tarik magnet yang ditimbulkan akan semakin besar. Contohnya, pada saat kita mendekatkan ujung magnet kepada paku besi. Nah, pada saat itu, seketika paku besi akan tertarik dan menempel pada ujung magnet. Hal ini yang disebabkan adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet batang. Contoh gaya tak sentuh yang kedua yaitu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang ada di permukaannya. Gaya ini yang menyebabkan kita dapat berdiri dan benda-benda ada pada tempatnya. Apabila tidak ada gaya gravitasi bumi, maka seluruh benda akan melayang seperti halnya di ruang angkasa. Contohnya pada saat benda jatuh. Pada saat benda jatuh ke bawah, hal ini disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi yang berada pada pusat bumi. Apabila tidak ada gaya gravitasi, maka buah tersebut akan melayang di udara seperti halnya di ruang angkasa. Nah, sekarang kita akan mempelajari resultan gaya. Jika ada dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda, maka jumlah dari gaya tersebut dinamakan resultan gaya. Resultan gaya ini ada dua, yaitu yang pertama resultan gaya searah. Contohnya, apabila ada suatu benda yang didorong dengan gaya sebesar F1 ke arah kanan, kemudian ada gaya lagi yang bekerja sebesar F2 ke arah kanan. Nah, maka resultan gaya pada benda tersebut adalah R sama dengan F1 ditambah F2. Mengapa tandanya positif? Karena kedua arah gaya ini memiliki arah yang sama, sehingga tandanya positif. Kemudian yang kedua, resultan gaya tak searah. Apabila ada suatu benda yang didorong dengan gaya sebesar F1 ke arah kanan, lalu terdapat gaya lagi sebesar F2 ke arah kiri, maka resultan gaya bekerja pada benda adalah R sama dengan F1 dikurangi F2. Mengapa arahnya minus? Karena arah benda ke arah kanan bernilai positif, sedangkan arah benda yang ke arah kiri bernilai negatif. Nah, setelah kita membahas tentang materi gaya, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal kepada kalian. Yaitu soal yang pertama, terdapat dua orang anak yang sedang mendorong meja. Anak yang pertama melakukan gaya sebesar 400 Newton ke arah kanan, kemudian anak yang lainnya melakukan gaya sebesar 600 Newton ke arah kanan. Maka berapakah besar resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan ke arah manakah gaya tersebut? Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang bisa menjawab? Baik, untuk itu mari kita simak jawabannya berikut ini. Sebelum itu kalian perhatikan ya gambar berikut ini, yaitu pada gambar yang pertama, anak mendorong meja dengan gaya sebesar 400 Newton ke arah kanan. Kemudian anak yang selanjutnya mendorong meja dengan besar gaya 600 Newton ke arah kanan. Berapakah resultan gaya dan kemanakah arah gaya tersebut? Maka yang pertama kita ketahui bahwa arah dari kedua gaya ini adalah sama, berarti tandanya positif, sehingga resultan gaya yang bekerja pada benda adalah F1 ditambah F2 sama dengan 400 Newton ditambah 600 Newton sama dengan 1000 Newton, dan arahnya ke arah kanan karena hasilnya positif. Kemudian contoh soal yang kedua, dua orang anak sedang melakukan tarik tambang. Anak yang pertama melakukan gaya sebesar 400 Newton ke arah kanan. Kemudian anak yang kedua melakukan gaya sebesar 600 Newton ke arah kiri. Berapakah resultan gaya dan arah dari gaya tersebut? Nah, untuk mengetahui jawabannya, silakan kalian simak ilustrasi yang ada di samping ini. Anak pertama melakukan gaya sebesar 400 Newton ke arah kanan. Kemudian anak yang kedua melakukan gaya sebesar 600 Newton ke arah kiri. Maka besar resultan gaya bekerja pada benda yaitu
F1 dikurangi F2 sama dengan 400 Newton dikurangi 600 Newton sama dengan min 200 Newton ke arah kiri. Jadi besar gaya yang dilakukan oleh anak tersebut adalah sebesar negatif 200 Newton ke arah kiri. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda dan mengakibatkan benda bergerak. Gaya menurut sentuhannya dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contoh dari gaya sentuh yaitu gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Sedangkan contoh gaya tak sentuh yaitu gaya gravitasi dan gaya magnet. Kemudian resultan gaya bekerja pada benda dibagi menjadi dua, yaitu resultan gaya searah dan resultan gaya tak searah. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih ya sudah menonton. Semangat terus belajarnya. Giat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan nyalakan loncengnya.